Yang sama-sama kita hormati Bapak Kanit UPT Dinas Dikbud Kecamatan Wanasaba, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas TK SD dan SMP, yang kami hormati Bapak Ibu GPAI sekecamatan Wanasaba. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa hadir, bisa bertatap muka lewat Zoom ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita rapatkan pada malam hari ini membawa berkah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena semulanya Zoom ini kita lakukan pada malam Jumat, tetapi banyak sekali kendala yang kita hadapi, kendala HP, laptop, sinyal, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya. Assalamualaikum, Bapak Pengawas sudah masuk, Ustadz Haji Muhammad Munib. Adapun tujuan kita melaksanakan Zoom ini adalah untuk menyatukan tekad atau persepsi terkait dengan kegiatan apa yang akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini di sekolah kita masing-masing. Agar kita tidak tumpang tindih antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Karena kegiatan apapun yang akan kita laksanakan, kita tetap mengacu kepada surat edaran Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kiranya perlu saya sampaikan bahwa rapat ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas bagi semua guru PAI dalam menjalankan berbagai kegiatan selama dalam bulan suci Ramadan di sekolah. Mengingat adanya perubahan jadwal masuk dan pulang yang dipengaruhi oleh kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Penting bagi kita untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Dalam hal ini proses pembelajaran tetap menjadi prioritas utama meskipun kita dihadapi dengan berbagai macam kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang akan kita laksanakan atau kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah ini, tentunya kita harus mengacu kepada surat edaran yang sudah ada. Karena apapun yang kita lakukan itu imbasnya kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi acuan kita nanti pada rapat kali ini. Terima kasih, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan sepenuhnya kepada Bapak Kanit untuk memberikan arahan dan pesan kepada kita semua. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya rapat kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kanit UPT Dinas Dikbud Kecamatan Wanasaba. Yang ngiring. Si kurang sehat Pak. Kakak ya. Oh, oh kurang sehat, Ki. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Angge, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ke Pak? Nggih, nggih. Ya. Baik, yang saya hormati Pak Pengawas, Bapak Ketua KKGA, beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. The Bluetooth device is ready to pair. The Terima kasih Bluetooth atas device is kehadiran connected Bapak Ibu pada malam successfully. ini. Karena ini sesuai kesepakatan pada saat kita bintek minggu yang kemarin, nah, sehingga pada malam ini Zoom meeting dapat kita laksanakan. Uh, Terkait kegiatan malam ini, harapan kami sebagaimana yang sudah kita diskusikan
eh, ada kalau bisa disepakati semua kegiatan menyangkut kegiatan di bulan Ramadan untuk semua satuan pendidikan. Nah, nanti akan difasilitasi oleh Bapak Pengawas terkait dengan surat edaran dari Bapak Kepala Dinas. Jadi mana-mana kegiatan yang akan kita ikuti sesuai dengan surat edaran sebagaimana yang Bapak Ketua KKGA juga sudah sampaikan tadi. Cuman harapan kami Bapak Bapak guru agama, jadi pada saat awal pembelajaran, jadi mohon semua anak didik kita diarahkan setiap hari memakai kopiah, sajadah, sama mungkin membawa Al-Quran. Ya, bagi yang kurang Al-Qur'annya, kemudian bagi anak didik kita yang kelas rendah, mungkin bisa membawa Iqra. Itu selama kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Nah, kegiatan selanjutnya nanti akan didiskusikan bersama, nanti akan dipandu. Mohon kesediaan nanti Bapak Pengawas dalam eh, kita apa menyepakati apa saja yang perlu akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tapi harapan kami, sebagaimana kami sampaikan tadi, selama pelaksanaan kegiatan di bulan suci Ramadan, semua anak-anak kita harapkan setiap harinya itu memakai topi, membawa sajadah, dan membawa Al-Quran dan Iqra bagi kelas rendah. Saya kira itu eh, himbauan dari kami. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Pengawas eh, untuk secara teknis nanti kegiatan setiap hari yang akan kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena sudah ada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mohon nanti Bapak Pengawas untuk dapat mendiskusikan memimpin kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kanit Dikbud Kecamatan Wonosabat, Bapak Ibu Guru Agama yang tergabung dalam KKGA, Kelompok Kerja Guru Agama. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita dapat bersua meskipun dalam Zoom meeting. Malam ini kita berada di malam yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan Bapak Kepala UPT tadi itu, bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan selama Ramadan ini insya Allah kita mulai pembelajaran itu pada hari Kamis yang akan datang. Karena itu, sebentar Bapak sekalian,
Ya, sesuai dengan arahan Kepala Dinas bahwa pembelajaran di bulan Ramadan itu tetap ini masalah nih. Bentar Pak, ini masalah. Baik Bapak Ibu sekalian. Eh, Tentu kita mengacu kepada edaran yang diturunkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur, yakni tentang pembelajaran di eh, apa namanya? Pembelajaran pada bulan Ramadan. Bagaimana kita ketahui bahwa jam pembelajaran itu kita mulai jam 8 sampai jam 11. Setidaknya kita ada 3 jam, ya, 3 jam berada di sekolah, jam 8 sampai dengan jam 11. Maka oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan bahwasanya kegiatan selama bulan Ramadan itu kita harus isi sesuai kondisi kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu kita perhatikan edaran dari Kepala Dinas itu. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret itu ya kita sudah mulai libur Idul Fitri. Ada wacana tadi Bapak sekalian yang disebarkan lewat video bahwa pembelajaran di rumah itu mulai 21 Maret sampai 25. Jadi praktis kita akan masuk di bulan Ramadan itu selama 2 minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ini. Ya, contoh-contoh kegiatan selama bulan Ramadan bagi peserta didik yang beragama Islam. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini perhatikan. Yang pertama adalah penciptaan suasana kondusif di dalam sekolah dalam mendukung melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini secara umum bisa kita laksanakan dengan arahan tadi itu adalah semua peserta didik menggunakan peci, kemudian membawa dan menenteng mushaf Al-Qur'annya dari rumah. Nah, itu adalah suasana dalam mendukung pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, pesantren kilat, diskusi, muzakarah, musyawarah tentang tema-tema aktual keagamaan. Duanya. Kemudian yang ketiga, latihan dakwah, ceramah agama oleh siswa yang memiliki potensi. Lalu yang keempat, bakti sosial ke panti asuhan, yatim piatu, panti jompo. Dan ini barangkali ini tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini hanya mewakili saja. Sehingga apapun insya Allah akan bisa kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Nah, ini kalau bakti sosial ke panti asuhan ini mungkin tidak bisa. Akan tetapi yang kelima, latihan baca tulis dan pendalaman Al-Quran. Dengan kata lain kegiatan sekolah mengaji. Jadi pendalaman Al-Quran, mungkin tajwidnya, mungkin fasahahnya, mungkin ditahsin bacaannya. Nah, nanti masing-masing guru agama dan sekolah itu hendaknya memiliki program apa yang hendak dilakukan selama pembelajaran di sekolah. Nah, jadi harus kita punya program dan ini memilih mana yang bisa kita lakukan. Ini ada bau tentang lakuang selaku ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam waktu 2 minggu
mari kita pilih. Ya, latihan baca tulis dan pengalaman Al-Quran. Kemudian pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Ini nanti minta arahan dari Pak Kanit nih. Sebab eh, sejak dulu ini ketika kita mengumpulkan zakat fitrah di sekolah-sekolah ini terjadi kontroversi nih Bapak Ibu sekalian. Di mana nanti akan kita lalu supaya tidak menjadi kontroversi terutama di peserta tarawih bersama. Nah, ini kalau bisa ya, kalau bisa alangkah baiknya Bapak Ibu direncanakan mungkin sekaligus ya buka puasa bersama, ada ceramah diakhiri dengan sholat tarawih bersama, itu alangkah bagusnya diprogramkan. Nah, jadi ini yang kita di sini sekolah ini 42 SD ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang bergabung pada saat ini adalah 22. Berarti tinggal 20 yang belum bergabung ini. Ini jadi catatan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, dan kemudian ya, semestinya kepala-kepala sekolah juga hadir bergabung pada kesempatan ini. Tapi tidak apa-apa lah. Ya, lebih betul segala macam. Baik. Nah, ini dia. Jadi pengumpulan dan pembagian zakat fitrah ini mungkin perlu pembahasan lebih intens. Kalau salat tarawih itu mungkin bisa diprogramkan oleh masing-masing sekolah. Satu paket itu buka puasa bersama, kemudian diakhiri dengan salat tarawih bersama. Ini langkah bagusnya untuk di masing-masing sekolah itu diprogramkan. Kemudian yang berikutnya menghafal doa sehari-hari. Doa salat sunnah, doa salat duha, doa salat istikharah, doa salat hajat, doa salat tahajud beserta artinya. Jadi timah ndekna selaku niki mungkin beberapa saja yang diambil. Nah, jadi kalau kita harapkan ini hafal semua doa dalam waktu 2 minggu ini mungkin ya terlalu mendesak Bapak Ibu sekalian. Jadi mana yang urgen saja silahkan. Mungkin doa sehari-hari, doa salat sunnah, doa salat duha ini yang paling sering dilakukan. Ini mungkin. Silahkan Bapak Ibu buat program. Doa-doa mana yang bisa dihafalkan silahkan. Nah, yang penting nanti program itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menghafal dan menghayati arti bacaan dalam sholat. Saya rasa ini perlu Ibu sekalian. Ya, tidak tersolat, tetapi kita tidak tahu maknanya apa yang kita baca. Demikian juga anak-anak kita sambil mengucapkannya, sambil mengetahui artinya. Dan ini insya Allah Bapak Ibu nanti kita kirimi, ya kita kirimi bacaan-bacaan sholat yang artinya. Saya mungkin punya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Kemudian yang berikutnya menghafal dan menghayati kandungan arti Asmaul Husna. Dan ini saya rasa biasa nih Bapak Ibu. Anak-anak kita melantunkan Asmaul Husna. Tetapi mungkin pada kesempatan ini kita beritahu mungkin beberapa dari Asmaul Husna kandungannya, maknanya dan lain sebagainya. Sehingga anak kita hafal doang tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang kandungan maknanya. Kemudian berikutnya menghafal menghafal dan mengkaji juz amma. Mungkin tidak semua surah yang dikaji atau ayat-ayat tarawih mulai dari At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, atau beberapa saja Bapak Ibu sekalian. Yang penting nanti ada kajian, yakni mengkaji juz amma. Ayat-ayat pendek Bapak Ibu. Kemudian memperingati nuzulul Quran. Lamun bau nih. Lamun dek bau jangan bangun ya, sebab itu membutuhkan dana, persiapan, biaya dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau bisa Bapak Ibu sekalian. Atau marasi secara sederhana Bapak Ibu sekalian. Ya,
secara sederhana mungkin kita berbuka puasa bersama anak-anak, kemudian tarawih bersama. Setelah tarawih itu ada kajian atau kultum, Bapak Ibu. Tahu kultum ya? Kultum itu kuliah terserah antum. Jadi pira-pira melena wah dengan si kuliah ini 10 menit, kuliah 7 menit, lagu ini 10 menit, 15 menit. Jadi itu namanya kuliah terserah antum. Jadi kalau itu dipaketkan itu sangat bagus Bapak Ibu. Ya, sangat baik. Buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama, akhiri dengan kajian Isra apa nuzul Quran itu sangat bagus. Ya, kalau bisa. Ya, tetapi jangan memaksakan diri. Kemudian berikutnya mengawali dan mengakhiri kegiatan-kegiatan dengan berdoa. Nah, ini kultum lagi. Kultum pengarahan tentang budi pekerti. Kemudian menggalakkan penerapan penggunaan kalimat thayyibah. 9 kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, istighfar, ta'awud, basmalah, tasbih, takbir, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita perdengarkan kepada anak-anak kita, lamun ia takjub apa yang ia ucapkan. Jika ada yang tidak diinginkan apa yang diucapkan, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini semua peserta didik yang beragama Islam agar dibiasakan membawa, dan membaca Al-Quran. Ini sebagai nuansa mendukung kegiatan Ramadan Bapak sekalian. Jadi hati selaku anak ini ninjau Quran langan balenya. Tentu mereka memegang mushaf itu dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Bersuci, berwudu dulu langan balenya. Kemudian ia membawa mushaf masuk ke kelas dan ke sekolah selama bulan Ramadan. Sebagai salah satu upaya menguatkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan Ramadan. Ya, sebagai penguatan terhadap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui kegiatan Ramadan. Kemudian berikutnya pengarahan tentang menggunakan handphone, sosialisasi bahaya penggunaan narkotika, sosialisasi terhadap tindakan pencegahan bullying, cyberbullying, dan kekerasan terhadap anak. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Nah, sekolah yang berciri khas keagamaan selain Islam agar menyesuaikan. Nah, ini bukan di sini dia Bapak sekalian. Nah, jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan selama pembelajaran di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, kita tidak mungkin melakukan kegiatan ini semuanya. Akan tetapi, bagaimana cara kita memilih dan memilah yang penting kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama Ramadan. Namun tabahu nuzul silahkan. Kalau kita bisa sholat tarawih bersama silahkan diprogramkan. Karena itu sekali lagi silahkan pilih di antara beberapa kegiatan sesuai dengan edaran kepala dinas. Pilih mana yang bisa kita lakukan. Si penting endek kita melakukan kegiatan sebagaimana dicantumkan ini. Maka oleh karena itu, di masing-masing satuan pendidikan hendaknya menyusun program. Misalnya kita mulai Kamis. Kamis pertama apa yang dilakukan? Jumat apa yang dilakukan? Senin apa yang dilakukan? Dan seterusnya. Sampai mudah-mudahan kita menunggu rilis resmi dari pemerintah. Mungkin kita sampai 20 Maret. Sebab di video-video itu 21 sampai 25 itu pelajaran di rumah. Sehingga praktis kita mulai tanggal 6 sampai tanggal 20. Jadi silakan Bapak Ibu buat programnya. Jadi mana kalau supaya seragam, mungkin kita bisa sepakati malam ini Bapak sekalian. Nanti dipimpin oleh Ketua KKGA. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, tidak memberatkan, ya, dan tidak menyusahkan kita Bapak sekalian.
Ambil yang ringan-ringan saja yang dapat kita lakukan. Untuk kita bisa mendiskusikan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada ketua panitia. Mikrofonnya belum hidup nih Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang sudah memberikan kita penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, kepada semua peserta kami mohon, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan boleh dipertanyakan langsung. Silahkan. Silahkan mungkin ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan. Atau mungkin masukan bagaimana, silahkan. Silahkan mungkin Ustadz Haji Ilham, silahkan mungkin ada yang kurang jelas, langsung saya ditanyakan kepada Pak Ustadz. Bandar ongkar. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan atau mungkin masukan gitu. Hidup cuma ikan deh. Hidup itu kan mak. Hidup ya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu nggih? Kan sepi. Hah? Kan sepi. Hah? Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Nah, ya. Langsung. Halo, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pencerahan sekaligus bertanya barangkali Pak Ustadz, Bapak Pengawas dan Bapak Ketua terkait dengan penjelasan Bapak Pengawas tadi bahwa di sekolah ada program pengumpulan zakat fitrah. Nah, kira-kira kemana alokasi zakat fitrah yang kami kumpulkan di sekolah? Sementara di wilayah kami biasanya setiap tahun itu zakat fitrah dikumpulkan di masjid dan di musola. Wabil khusus, kalau yang di musola itu anak-anak atau siswa santri yang ngaji di musola setempat. Dan secara kebetulan yang tidak ngaji atau yang tidak naik ke pesantren itu dikumpulkan di masjid. Memang itu menjadi program rutin setiap tahun di masyarakat ini. Nah, terkait dengan arahan dari Bapak Pengawas yang dilanjutkan dari Bapak Kepala Dinas, itu
program zakat fitrah yang kami kumpulkan itu diarahkan atau disalurkan kemana nih Ki? Mohon penjelasannya Pak Pengawas dan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila Pak Ustadz. Dia kena akan penggitan bapaknya. Penggitan. Không tahu, không tahu. Nomor asli bro. Saya bro ini kan dia tahu. Bro di samping. Halo. Sila Pak Ustadz mungkin bisa diberikan penjelasan kaitannya dengan pertanyaan Ustadz Haji Ilham yang tadi niki. Baik Bapak Haji Ilham ya. Sesuai dengan pengalaman kita selama di sekolah. Jadi zakat fitrah itu saya pikir agak rentan ya agak rentan menjadi permasalahan di masing-masing sekolah. Jadi alangkah baiknya zakat fitrah itu kalau bisa dipungut lewat anak-anak itu mungkin perlu didiskusikan dengan komite dan wali murid supaya tidak menjadi persoalan. Kalau di Kecamatan Lenek yang sudah kita lakukan ya Bapak Jihad, jadi itu dipungut zakat fitrah, akan tetapi didistribusikan dia ke masyarakat sekitar atau anak-anak yang kurang mampu. Karena lain desa, lain adat, lain kebiasaan, tetapi alangkah baiknya dibicarakan dulu ya dengan komite atau wali murid. Nanti tidak menjadi persoalan di Pak Ilham. Ya, Ya. siap. Jadi saran saya begitu. Bagaimana cara pengumpulannya, bagaimana mendistribusikannya, itu mungkin perlu dibicarakan dengan komite. Sebab lain-lain itu mungkin Lebandok beda, Mamben beda, atau di lain-lain tempat itu beda. Jadi yang paling penting, kalau memang itu akan dipungut, silakan bicarakan. Ya, atenda dan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu barangkali Pak Yilham. Iya, siap Ustaz. Siap melaksanakan. Lanjut. Terus bagaimana dengan program ini? Apakah sekolah-sekolah memprogramkan pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing? Atau disepakati secara bersama sesuai dengan arahan dari KKGA gitu? Pak Ketua. Sedikit Bapak Ustadz. Nah jadi kalau kami di SD 3 Wanasaba sudah kami sampaikan pada saat apel bendera. Nah jadi waktu yang diberikan kita oleh daerah itu kan termasuk 3 jam ya. Ya. Dari jam 8 sampai jam 11. Jadi kami di SD 3 itu jam itu kami bagi 2. Ya. 1 jam setengah kami pakai untuk kegiatan yang tadi, kegiatan bulan suci Ramadan. Kemudian yang setengahnya kami pakai untuk belajar. Nah, niki. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap kepada semua guru GPAI supaya
buku tulis buku. Program yang kita pilih ini harus sama. Jadi jangan berbeda gitu. Nah, kita pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Oleh karena itu kami mohon kepada semua teman-teman guru PAI supaya mengajukan masukan. Gitu. Supaya jangan tumpang tindih kegiatan kita. Supaya satu atau dua saja yang kita pilih. Begitu untuk sementara Pak Pengawas. Ya. Jadi kami seperti itu di SD 3 Wanasaba. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rebo, kami pakai untuk tadarus Al-Quran langsung dengan tasisnya di dalam kelas. Yang dibimbing langsung dibina oleh guru wali kelas masing-masing. Untuk Senin, Selasa, dan Rebo. Kemudian Kamis, Jumat, dan Sabtu kami gunakan di aula. Kumpul bersama dengan Bapak Ibu guru. Setelah itu langsung kami gunakan untuk memberikan sedikit siraman rohani kepada anak-anak kita. Saya kira demikian dulu Pak Pengawas. Terima kasih. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain berpendapat. Kalau memang ini harus jadi kesepakatan kan. Nah, jadi pada terasa lah di kecamatan itu sesuai dengan satu program. Ya, supaya tidak tumpang tindih. Yang itu lain, yang ini lain, kan begitu. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang hadir 23 orang. Sedangkan sekolah SD di Kecamatan Wanasaba itu 42 sekolah. Bagaimana ini Pak Ketua? Yang tidak hadir ini gimana untuk mengkondisikannya? Saya kira itu nanti kita share sudah hasilnya nanti Ustadz. Mudah-mudahan nanti bisa, mungkin ada kendala sama teman-teman seperti yang kemarin. Ada yang HP-nya kepenuhan data sehingga tidak bisa dipakai. Kemudian ada yang tidak punya laptop dan sebagainya. Nanti bisa kita share nanti hasil yang bisa kita sepakati pada malam ini. Terima kasih. Ya, kalau begitu ya Pak Bapak-Bapak Ibu sekalian, silakan sudah kita sepakati saat ini apa yang kita bisa lakukan hari itu. Berarti nanti kalau sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan tarawih bersama itu di luar kesepakatan ya Pak Ketua ya. Yang ingin mengadakan nuzulul Quran silahkan. Nah, tapi yang dilakukan di sekolah itu seperti tadi Senin, Selasa, Rebo tadarus Al-Quran. Ya di mana di kelas masing-masing. Sedangkan Kamis, Jumat, Sabtu itu di aula atau di lapangan. Pokoknya secara keseluruhan ya, warga sekolah kumpul, bapak, ibu guru dan siswa di situ. Jadi ada kuliah umum di situ. Ya, atau disebut dengan kultum atau apapun namanya sekalian. Jadi kalau memang dua program ini sudah disepakati, berarti tambahan-tambahan yang lain itu kita serahkan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Ngombe Pak Ketua. Anggih, seperti itu sudah Pak Pengawas. Kalau bisa diterima gitu usul kami ini. Nah, iya kayak enggak tuh suwe-suwe. Jadi supaya nanti sila batur-batur sila. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan nih. Ibu Baskara. Yo, oke. Hidup Bang Mikden ya. Pak Masan, Pak Hasbullah, Miskah. Sila Bapak Ibu. Ini masih ngantuk, Rani Bu Hajah ini Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, kalau kalian Sila mungkin ada yang dari bagian daya dulu, Pak Hasbullah silakan. Apa yang perlu ditanyakan kepada Bapak Pengawas sila? Atau mungkin Ibu Misbah, bagian utara silakan. Ibu Suhartini. Muflihan. Duduk doang nih.
Lamun denara ini Pak Ketua silahkan sudah buat Bagaimana kesimpulan. mungkin bisa diterima usul tiang yang tadi itu? Bukan baik tedok ini batur lamun Nggih, tedok kan pada tidak ada sambung. yang memberikan masukan ini. Siap Bisa melaksanakan. diterima usul kami yang tadi itu, mungkin Ketua, ya. sepakat sudah itu. Senin, Selasa, Rabu itu di masing-masing kelas. Nggih, Kamis, Jumat, Sabtu itu di aula atau di lapangan. Itu nggih, sambil nggih. bergiliran nanti. Nggih, nggih. Kalau kami Lapangan. sudah kami susun jadwalnya masing-masing guru, kita berikan kesempatan untuk memberikan nanti siraman rohani berkaitan dengan bulan suci Ramadan gitu, Ustaz. Share contoh jadwalnya, Ustaz. Ya, Itu nanti insya dikirim Allah Pak nanti. Ketua contoh Ya. jadwal yang dibuat di SP3 Sahabat. Jadi contoh saja. Nggih. Ya, jadi Kalau Senin, Selasa, Rabu itu langsung sudah guru kelasnya nanti yang bimbing gitu. Tahsinnya juga langsung nanti di sana. Pendalaman materi Al-Quran. Bagaimana bisa diterima? Ya. Bagaimana Ada yang, teman-teman yang lain ini? ada yang angkat tangan tadi nih. Ya, siap, terima sudah. Sepakat. Nggih, kalau bisa diterima, mungkin sampai di sini rating kita itu. Ya sudah terima. Nanti ada yang resen tadi. Ya. Share sudah Pak. Ini, silakan. Silakan, silakan. Nggih, sila. Ayo, silakan. Oh, Pak Ustadz, mohon Sepi. maaf ada kepala sekolah yang hadir, silakan diminta anunya komentarnya. Ada Pak Lukman Hakim, ada Pak Haji Usnan Hudaini. Aku ditempun Itu ada kepala sekolah yang hadir. tentang Sila Bapak Ibu kepala sekolah yang kebetulan hadir bisa memberikan masukan kepada kami. Sepertinya tidak ada Pak Kandid dan Pak Pengawas. Ya sih. Ya. Silakan dulu. Ya. Kalau sudah tidak ada, silakan Pak Kanit dulu. Closing statement. Silakan. Tiang miring Pak Kandid. Nggih, disepakati dulu pakaian untuk anak itu apa per minggu itu untuk laki-laki tetap ya Pak Ketua ya, pakai topi membawa Al-Quran ya, sejadah setiap hari. Terus yang Berarti perempuannya bagaimana? Yang perempuan? Yang perempuannya itu seperti yang dipakai pada hari Jumat Pak Kandid. Yang setiap harinya maksudnya? Apakah? Bisa kita rubah kalau pakaian itu? Enggak apa-apa. Selama bulan suci Ramadan ini tidak jadi masalah, Pak. Oke, mukena. Apakah bisa pakai telekung aja setiap hari? Enggak apa-apa selama bulan suci Ramadan ini. Nggih. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa? Sila. Nuansanya yang kita inginkan ini. Ya, nuansanya kan, nuansanya. Nah, tapi nanti ini bisa pelungguh ya karena kepala sekolah jarang yang hadir. Yang ini ya intinya itu yang akan kita sampaikan bahwa setiap hari pakaian untuk anak kita selama bulan suci Ramadan ya pakaian ya santri lah, boleh kita bilang begitu. Karena sesuai surat edaran itu ya kita seharusnya nyantri lah, pesantren kilat istilahnya kan. Ya, pesantren kilat. Ya, boleh saja pakaian untuk anak kita itu yang laki topi,
bawa Al-Quran, sajadah, sama yang perempuannya pakai mena. Kemudian tadi sudah disepakati Senin, Selasa, Rebo nanti eh, berarti duha ya, dan Iya, eh, ngajinya di apa? Kelas dalam masing-masing. kelas Pak Kaniat. Ya, di dalam kelas masing-masing. Nanti eh, diikuti oleh Bapak Guru Wali kelas. Sementara Kamis, Jumat, Sabtu tetap Gema Haji ngaji di satu tempat bersama sambil menambahkan kultum materi tadi yang sudah dijelaskan oleh uh, Bapak pengawas ya. Ada bahaya tentang apa segala macam tadi itu. Kalau saya tidak salah lihat tadi banyak sekali. Nah itu mungkin bahan-bahan yang Bapak Ibu sampaikan ya pada saat di hari Kamis, Jumat, Sabtu bersama seluruh anak didik kita. Saya kira itu mudah-mudahan uh, ini dapat kita jalani bersama sesuai dengan surat edaran ya bahwa kita juga mengadakan pesantren kilat ya bagi Bapak Ibu yang punya kegiatan seperti yang disampaikan tadi untuk buka puasa bersama ya silahkan ya dan sebagainya. Nah untuk tadi yang tiang dengar terhadap kasus bukan kasus apa namanya zakat fitrah ya untuk tidak apa namanya eh, menimpali adat istiadat yang selama ini sudah berlaku secara di keketuaan satuan dan tutup pendidikan ya. masing-masing Dan di ya, masyarakat ya silahkanlah kita legowo untuk mengikuti adat istiadat di masyarakat. Kalaupun nanti ada seperti yang disampaikan asas arahan Pak Pengawas tadi, ya silahkan nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan Bapak Komite atau wali murid. Tapi pada intinya Bapak Ibu kita eh, logo lah ya dengan adat istiadat yang selama ini berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah kita masing-masing. Artinya selama ini memang zakat fitrah itu adalah dikelola oleh para tokoh-tokoh agama kita. Itu mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan dan arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kanit. Semua bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Pengawas untuk memberikan yang terakhir, langsung ditutup dengan doa. Tiang ngiring. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, jadi insya Allah ya, yang paling penting Bapak Ibu buat program. Bila perlu nanti kami minta laporan pelaksanaannya sekalian. Jadi supaya adalah sebagai bentuk monep kita, monitoring dan evaluasi apa yang dikerjakan oleh satuan pendidikan. Jadi yang pertama kan sudah keruan ya, setiap hari Senin, Selasa, Rebo ada bimbingan, tahsin, tahfiz, doa-doa harian di kelas masing-masing. Nah, kemudian itu bila perlu dilengkapi dengan foto-foto kegiatan dan nanti itu dalam itu nanti dibuat dalam bentuk laporan sekalian, dalam bentuk dokumen supaya ada bukti bahwa kita telah berbuat. Ketika itu nanti ditanyakan oleh pihak atasan kita bisa tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu. Jadi sebagaimana moto yang sering kita dengungkan bahwa tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Supaya kita memiliki dokumentasi Bapak sekalian. Yang paling tidak adalah menjadi bahan kita nanti untuk ke depan. Bahwa tahun lalu kita melakukan seperti ini. Ada dokumennya, ada gambar-gambarnya, dan lain sebagainya Bapak sekalian. Jadi buatkan programnya, kita perlu nanti ada semacam ketetapan dari kepala sekolah. Kemudian ada dokumentasinya yang dilakukan setiap hari di satuan pendidikan sampai pembelajaran di sekolah selama Ramadan ini berakhir. Mudah-mudahan
apa yang kita diskusikan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang hendak kita lakukan ini akan menjadi amal saleh kita yang nanti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama melafazkan doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rapat Zoom kita pada malam ini. Terakhir kami minta kepada semua teman-teman guru PAI supaya semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing mohon supaya di video sesuai dengan permintaan Bapak Tabib supaya mudah diatur nanti dengan sedemikian rupa. Cukup satu aja yang dikirim, gitu. Cukup video walaupun tidak foto karena dia lebih gampang katanya untuk mengaturnya kalau video. Niki setiap hari Niki. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu marilah kita tutup Zoom kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih. Pak Tabib, apa yang perlu disampaikan kaitannya dengan video itu? Ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman? Ya untuk foto dan video bisa nanti dikirim lewat grup ya Bapak Ibu. Tapi videonya jangan terlalu panjang biar tidak menguras kuota Bapak Ibu nanti. Ya. Cuma niki nggih. Nggih, nggih. Tiang ngiring bisa kita tutup.